Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Okti Nur Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 2001040012, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang sastra Indonesia pada periode 1933 hingga 1942 atau yang biasa disebut dengan Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933, tepatnya untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka. Disebut sebagai Angkatan Pujangga Baru karena banyak karya sastra yang lahir yang kemudian dipublikasikan melalui majalah Pujangga Baru yang didirikan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana melahirkan banyak karya sastra khususnya dalam bentuk majalah Pujangga Baru yang di dalamnya senantiasa melahirkan banyak polemik tentang berbagai pemikiran, terutama dalam bidang kebudayaan Indonesia dan pendidikan. Nah, karena majalah inilah, setiap polemik yang ada senantiasa meluas hingga ke skala nasional. Dan majalah inilah yang sangat berpengaruh bagi masa periode ini. Hingga akhirnya masa periode ini berakhir karena datangnya bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, adapun tujuan didirikannya majalah Pujangga Baru oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yaitu yang pertama, untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat pada zamannya. Dan yang kedua, ada mempersatukan para sastrawan ke dalam wadah, karena sebelumnya dapat dikatakan bahwa para sastrawan telah terpecah berai karena menulis di berbagai majalah. Nah, berdirinya majalah Pujangga Baru ini merupakan sebuah bukti kebutuhan masyarakat pada zaman tersebut mengenai suatu media publikasi yang menampung dan membahas budaya dan sastra. Nah, banyak terobosan yang dikeluarkan oleh Pujangga Baru, misalnya masalah penggunaan bahasa yang ditawarkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana yang mengesampingkan bahasa Melayu dan kemudian digantikan dengan perpaduan bahasa daerah masing-masing atau perpaduan dengan bahasa asing. Nah, hal inilah yang banyak dikritik oleh para guru yang setia dengan pemerintah kolonial Belanda, termasuk beberapa tokoh seperti Haji Agus Salim, kemudian ada Sultan Muhammad Zain, dan masih banyak lagi. Pujangga Baru ini terbit sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Nah, sastra Pujangga Baru ini adalah sastra yang intelektual, nasionalistik, dan elitis. Dalam edisi pertama Pujangga Baru, dinyatakan bahwa majalah itu untuk sementara diterbitkan selama 2 hari sekali. Namun adanya perubahan dengan tawaran untuk berlanggan agar dapatlah kami mengira-ngira jumlah lembar Pujangga Baru yang dicetak, menunjukkan bahwa majalah itu terbit tanpa persiapan dana yang memadai. Kemudian ada sekitar 150 orangan yang kemudian menjadi pelanggan majalah itu. Kemudian dalam bidang kesusastraan, majalah itu memang mempunyai kontribusi penting dalam melahirkan sejumlah penulis dan menampung karya-karya sastrawan muda. Lahirnya majalah Pujangga Baru di samping memang untuk dimaksudkan menampung aspirasi sastrawan yang tersebar di pelosok Nusantara, juga sesungguhnya merupakan salah satu bentuk reaksi atas keberadaan Panji Pustaka yang dinilai tidak memberi ruang yang lebih luas bagi para sastrawan dalam mengembangkan kreativitasnya. Dengan demikian, dalam masalah-masalah kebudayaan dan pemikiran, Pujangga Baru tetap menempati kedudukan yang khas. Dalam hal inilah peranan Sultan Takdir Ali Syahbana tidak dapat diabaikan.
Begitu pentingnya peran yang telah dimainkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana ini, sehingga membicarakan pujangga baru khususnya tentang polemik kebudayaan hampir tidak mungkin melibatkan tanpa nama itu. Kemudian pada tahun kedua penerbitannya, soal kebudayaan juga belum mendapat perhatian yang memadai. Titik berat perhatian pujangga baru mulai bergeser dari kesusastraan kebudayaan terjadi saat majalah itu memasuki tahun ketiga, yaitu pada Juli 1935. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah polemik kebudayaan. Kesempatan kepada para sastrawan dan budayawan untuk menyalurkan pendapatnya merupakan salah satu sumbangan pujangga baru terhadap pemikiran kebudayaan Indonesia, sehingga menjadi polemik yang hebat dan meluas. Dalam perjalanannya, golongan pujangga baru berpolemik dengan kaum tua dalam berbagai hal, termasuk diantaranya yaitu dalam masalah bahasa dan sastra, kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup masyarakat. Kemudian dalam edisi kedua, tepatnya pada bulan Agustus, muncul artikel Ali Syahbana dengan judul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru, yang kemudian mengundang reaksi banyak pihak. Artikel ini pun yang belakangan menjadi titik pangkal terjadinya polemik kebudayaan yang melebar dari pujangga baru lewat Purba Caraka sampai ke media massa lain. Di antaranya kritik artikel itu, Ali Syahbana melanjutkan gagasannya dan sekalian melakukan kritik balik atas berbagai sanggahan yang dialamatkan kepadanya. Dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa polemik itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah Pujangga Baru Bintang Timur dan Suara Umum yang terbit pada Agustus sampai September 1935. Kemudian yang kedua ada Pujangga Baru, Suara Umum, Pewarta Deli, dan Wasita yang terbit pada Oktober 1935 hingga April 1936. Dan yang terakhir adalah Pujangga Baru dan Pewarta Deli yang terbit pada tahun 1939, tepatnya pada bulan Juli. Titik berat pada persoalan kebudayaan dan sosial makin tampak dalam usia Pujangga Baru memasuki tahun keempat atau pada bulan Juli 1936. Dalam nomor peringatan Pujangga Baru 1933 sampai 1938, orientasi kebudayaan Barat dikatakan tidaklah dalam arti sempit, melainkan dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan demikian, pemahaman kebudayaan Barat itu juga ditempatkan sebagai kebudayaan internasional. Sultan Syahrir yang juga menulis dalam nomor peringatan itu menegaskan konsekuensi Pujangga Baru. Pergerakan Pujangga Baru hanya suatu rupa dari kebudayaan universal yang ada di dunia. Sesungguhnya, perjuangan Pujangga Baru dalam mengangkat harkat kebudayaan Indonesia justru di dalam kerangka universalitas itu, dan sikap itu terus dipertahankannya secara konsisten sampai Pujangga Baru menghentikan penerbitannya. Sekian dari saya, apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.